Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menerangkan mengenai struktur dan fungsi sel, yaitu pada mata kuliah biokimia dosen pengampu Ibu Ratna Kumala Dewi, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Alfiatus Syarifah, NIM 12212193067. Yang kedua ada Kartika Chandra, NIM 121219372. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Afris Kamelia 12212193101. Nah, sebelumnya di sini saya akan menayangkan mengenai video singkat mengenai sel sebelum kita masuk ke dalam PowerPoint. Sel adalah unit fungsi terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dan lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly, DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian sel. Pasti di sini teman-teman banyak sekali yang yang sudah mendengar sel. Pasti kayak nggak asing gitu di telinga kita masing-masing. Untuk pengertian sel sendiri, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan aktivitas kehidupan. Sel berasal dari bahasa Latin cellule, yang berarti ruang kecil. Orang yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665 yang melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Dia melihat itu adanya ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruangan kecil itu diberi nama sel. Istilah sel itu terus digunakan hingga sekarang. Berdasarkan keadaannya, intinya sel dibedakan dalam 2 macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariotik itu materi inti atau DNA terdapat dalam nukleoid yang tidak dibatasi oleh membran inti, sedangkan pada sel eukariotik terdapat membran inti yang memisahkan materi inti DNA dan protein histon membentuk atau kromosom dalam sitoplasma. Kemudian akan diterangkan oleh teman kita. Sel eukariotik memiliki nukleus berdiameter 10 kali lebih besar dari bakteri. Daerah antara nukleus dan membran sel adalah sitoplasma eukariota. Sitoplasma terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol. Di dalamnya terdapat organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi dan sebagian besar tidak memiliki prokariota. Sel prokariotik tidak memiliki membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma yang dinamakan nukleoid. Sebagian besar prokariotik merupakan organisme uniseluler dengan ukuran sel yang kecil dan umumnya terdiri dari sulbum sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan struktur lainnya. Setiap organisme yang tersusun dari salah satu 2 jenis sel yang memiliki struktur berbeda, yakni sel prokariotik atau sel eukariotik. Jenis sel tersebut dibedakan berdasarkan letak DNA di dalam sel. Pada eukariotik, sebagian besar DNA terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel, sedangkan pada prokariotik tidak memiliki nukleus.
Komponen subseluler yang pertama yaitu membran. Membran sel yang membatasi sel disebut membran plasma dan berfungsi sebagai rentangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah. Kedua, nukleus, bagian besar mengandung gen yang mengendalikan sel eukariota. Ketiga, ribosom, sebagai tempat sel membuat protein. Yang keempat, sistem endomembran. Membran sel dalam sel eukariota merupakan bagian dari sistem endomembran. Yang kelima, retikulum endoplasma, merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan saluran bermembran dan vesikel yang saling terhubung. Yang keenam, badan Golgi, tersusun dari setumpuk kantong pipi dan membran yang disebut sisterna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Chandra akan menjelaskan mengenai fungsi sel. Fungsi sel ada dua macam. Yang pertama adalah metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya. Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Dan yang kedua fungsi sel adalah komunikasi sel. Dalam berkomunikasi, sel memiliki kemampuan menerima dan mengirimkan sinyal dari dan untuk sinyal lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dari kelompok 1, apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dengarkan dapat bermanfaat dan juga barokah. Amin amin ya rabbal alamin.